Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf. Nah, kemarin IHSG itu rasanya ya tiba-tiba mau terbang, tapi diperkirakan IHSG itu bakal ke harga 6.500. Tapi kenyataannya ternyata IHSG hari ini bawa turun dan naik. Tapi kalau kita ngeliat naik, sebenarnya banyak banget saham yang cenderung turun, seperti Antam, seperti TIN, seperti Inco, dan lain-lain. Banyak banget saham yang sebenarnya lagi turun. Tapi kenapa IHSG naik? Dan saham apa aja yang mungkin resikonya kecil dan menarik untuk kita menjadikan watchlist kita? Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go! Oke, pertama-tama kita pengen lihat dulu, nah penggerak bursa hari ini. Nah, hari ini tuh IHSG di bawah plus ya, 0,33% ya. Nah, faktor utamanya kenapa, Kak? Yaitu karena HMSP ya, naik 7,9%. Nah, sedangkan dia punya market cap itu 167 triliun ya, cukup besar. Nah, jadi inilah saham-saham yang membuat kita IHSG ini hari ini masih plus. Nah, tapi saya mau ngomong tapi kenapa? Karena banyak banget saham-saham favorit ya, mungkin favorit kalian juga itu yang minus. Contohnya misalkan ya hari ini konstruksi juga minus. Coba minusnya memang nggak banyak. Tapi memang porsi konstruksi di ESG juga cukup kecil sebenarnya ya. Tapi jadi hal yang wajar. Nah, tapi yang sedikit disayangkan seperti Antam ya, minusnya cukup banyak dan ini Antam sudah jebol daripada supportnya. Saya ada share di saya punya Telegram ya. Kita lihat Antam sebentar. Nah, Antam ini udah tembus dari garis MA 200-nya dan saya rasa mungkin next area support itu di daerah 2.650-an lah, kurang lebih di daerah sana, daerah supportnya. Sekarang masih di 2.730. Bayangin kalau orang yang beli di sini pikirnya murah kan, masih bisa naik ke atas gitu kan ya. Tapi ternyata bukan naik, ternyata malah turun. Sekarang ini udah minus sekitar 9%-an. Jadi tidak ada saham yang pasti naik ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini waktu itu, momentumnya sebenarnya memang naik nih. Low, high, low, high, low, high. Nah, di sini udah pertanda sedikit. Kalau sama, di sini juga higher high nggak terlalu tinggi. Di sini juga kita bisa lihat. Nah, di sini higher udah bikin lower high dan akhirnya turun. Ya, ini untuk Antam. Nah, kita ambil contoh lagi. CTRA memang naiknya kemarin kebut banget ya, kebut banget. Akhirnya dia hari ini turun juga. Dan saham-saham lagi seperti apa ya? Seperti Inco nih, Inco juga turunnya cukup banyak hari ini. Kita lihat ya 3,29%. Ini IMJS ya juga turun. Habis itu juga TINS ya, saham favorit masyarakat ya. Itu turun 5,53%, sangat besar sekali ya untuk TINS nih ya. Nah, tapi hari ini saya ingin share beberapa saham yang menurut saya resikonya kecil ya. Belum tentu untung, cuman menurut saya resikonya kecil. Nah, saham pertama adalah JSMR. Ini saham yang memang sedang lagi turun ya, sedang lagi turun. Ini perusahaan jasa marga, tapi sekarang sedang berada di area support ya. Nah, waktu itu kita nih kebetulan lagi di chart weekly. Waktu itu dia sempat naik dan terbentur di MA 200-nya weekly ya. Akhirnya dia sekarang turun. Nah, tapi view-nya di sini sebenarnya kalian bisa lihat nih. Ini sekarang masih di uptrend ya, karena ini low, ini high, ini higher low ya. Habis ini dia bikin higher high dan sekarang mungkin lagi bikin higher low. Nah, kalau kita ke chart daily ya, sekarang kita buka untuk JSMR. Nah, kalian bisa lihat waktu itu JSMR sedang di uptrend channel ya, di seperti ini, di uptrend channel nih. Ya, uptrend channel. Nah, tapi sekitar tanggal Februari lah ya, awal Februari dia break daripada trend line-nya. Nah, sekarang kita bisa lihat dia turun ya, sempat tolak naik lagi ya.
Habis itu sekarang turun. Dan kita mau lihat garis MA 200-nya ada di mana. Ya, kita mau lihat garis MA 200-nya pas di area sekarang ini nih. Ya, sangat mendekati area support. Dan kita bisa lihat ya, support ini di daerah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ini belum berhasil dijebol. Ya, saya sangat berharap sih tidak jebol dan ini menjadi area yang cukup menarik untuk dibeli. Kenapa? Belum tentu untung, tapi resikonya menurut saya tergolong kecil. Anggaplah kalian beli di 4160. Stop loss-nya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, 2%, saya rasa udah cukup nih di daerah sini ya. 4070, tapi kalian punya reward minimal menurut saya bisa ke area sini nih. Ke area 4560 ya di situ. Nah, tentu nggak sehari naiknya, bisa naiknya 1 bulan, 2 bulan baru naik. Cuman resikonya kecil dan rewardnya cukup besar menurut saya untuk JSMR ini. Ya. Lalu sekarang ke saham kedua yang menurut saya resikonya juga nggak terlalu besar, yaitu SMSM. Ya, ini perusahaan yang eh, rajin bagi dividen ya, rajin bagi dividen dan waktu sempat break all time high-nya pada sekitar bulan November 2020 ya. Nah, kalian bisa lihat di EMA 200 ini sekarang masih cukup bertahan ya, masih cukup bertahan dan kalau kalian jeli, di sini sekitar ada sebuah pattern ya, tapi belum terbentuk, sedang membentuk ya. Ini itu namanya pattern cup and handle. Ini cup-nya. Dan ini adalah potensi ya, potensi untuk candle-nya. Nah, tentu ini harus dikonfirmasi dengan break neckline-nya ini. Tapi kalau berhasil break, maka potensi untuk profit daripada SMSM ini, kita lihat ya. Nah, ini adalah potensinya dan kita menemukan sebuah resisten juga kurang lebih di daerah sini ya. Nah, ini mungkin adalah potensi untuk SMSM, yaitu sekitar ya kita ambil contoh mungkin di 1400 lah, kita kurangin sedikit ya. 1415. Ya, kita ambil aman sedikit, kita kurangin sedikit dan risk and reward-nya seberapa? Kalau Anda beli di harga 1325 di harga closing hari ini, menurut saya Anda cukup ya pasang stop loss sekitar 2% ya. Artinya sudah break candle yang ini ya. Nah, tapi target kalian bisa lihat potensi targetnya di 14.15 itu sekitar 6%. Jadi risk dan reward-nya 1:3 menurut saya. Ya, tapi tentu bisa turun lagi, nggak bisa turun lagi. Cuman ya kalau turun lagi supportnya paling kuat mungkin di 1240. Cuman kalau kita lihat dari RSI-nya ya cenderung mungkin akan naik terlebih dahulu, kita lihat nih ya. Nah, kalian bisa lihat RSI cenderung anginnya ke atas ya. Nah, ini juga dari histogram dari MACD-nya juga dari ke arah atas. Jadi cenderung mungkin dia akan pola uptrend dan bisa break neckline ini dan ke arah atas. Oke, ini dua saham yang menurut saya menarik, risk dan reward-nya kecil, kalian bisa pertimbangkan. Sekali lagi saya mau disclaimer, ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, resiko Anda tanggung sendiri, dan ini hanyalah adalah analisa saya pribadi dan mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Dan sekian video saya hari ini. Apabila kalian tertarik untuk belajar technical analysis, untuk belajar trading, untuk belajar menganalisa chart, nah, saya mengadakan sebuah workshop pada tanggal 7 Maret 2021 hari Minggu jam setengah 10 pagi sampai sekitar jam 4 sore. Nah, apabila kalian tidak mengerti tentang technical analysis, saya akan mengajarkan kalian dari nol sampai kalian bisa ya. Kalian bisa membuat trading plan sendiri, kalian bisa tarik garis Fibonacci dan lain-lain. Nah, harganya berapa? Harganya Rp300.000 tanpa recording dan kalian cukup tambah Rp50.000 aja kan sudah dapat recordingnya. Karena kalau kalian ambil yang recording, nanti kalian bisa nonton berkali-kali agar apabila kalian kurang ngerti, kalian bisa mereviewnya kembali sendiri. Nah, cara daftarnya sangat gampang sekali. Silahkan DM saya di Instagram saya di
cius.saham. Saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.